Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji dan yang saya hormati Bapak Amiruddin SEMM yang telah membimbing saya hingga tahap ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Friska Novalistanti dengan nomor induk mahasiswa 21101055136. Pada hari ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Non-Performing Financing atau NPF, Biaya Operasional Pendapatan Operasional atau BOPO, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pertumbuhan Laba pada PT BFI Finance periode 2014 sampai 2024. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian ini. Yang pertama, pentingnya sektor pembiayaan dalam perkembangan ekonomi. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memegang peran penting dalam mengelola serta mengawasi sektor pembiayaan untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, dinamika pertumbuhan pinjaman di Indonesia. Di samping merupakan grafik pertumbuhan pinjaman di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Pada tahun 2016 sampai tahun 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, di mana pada tahun 2016 sampai 2019 laju kredit bergerak stabil di kisaran menengah hingga tinggi. Memasuki 2020, grafik mulai menunjukkan penurunan tajam yang mencapai titik terendah pada 2021 dengan pertumbuhan kredit masuk wilayah yang negatif. Seperti yang kita ketahui, fase ini merupakan dampak dari pandemi COVID ketika permintaan kredit melemah, resiko meningkat, dan perbankan mengambil sikap lebih konservatif. Setelah itu, mulai di tahun 2021 akhir hingga 2023, terjadi pemulihan yang signifikan yang membawa kredit kembali bertumbuh 2 digit. Memasuki tahun 2023 sampai 2024, pertumbuhan kredit tetap tinggi bergerak menuju fase stabil. Selanjutnya, memaksimalkan laba yaitu tujuan utama perusahaan. Memaksimalkan laba merupakan tujuan utama perusahaan. Tinggi atau rendahnya laba yang diperoleh tergantung pada pengukuran pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan memperoleh laba setinggi-tingginya bukanlah pekerjaan yang mudah. Hambatan dalam hal kredit, macet, beban operasional, serta persaingan antar perusahaan. Selanjutnya, fenomena pada penelitian ini. Perusahaan pembiayaan sering menghadapi situasi permasalahan operasional di mana pertumbuhan aset yang tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan laba. Fenomena ini terlihat pada PT BFI Finance selama periode 2014 sampai 2024, menunjukkan bahwa BFI Finance mengalami kenaikan aset pada tahun 2022 sampai 2024 dan mengalami penurunan laba di tahun tersebut. Kita lihat dari grafik di atas, di tahun 2019 sampai 2020 penurunan laba disebabkan banyak faktor. Yang pertama itu yang dikutip dari Kompas ID, sebagian besar penurunan terjadi karena peningkatan pencadangan yang cukup besar untuk mengantisipasi potensi peningkatan kredit macet. Pada tahun 2023, BFI Finance mengalami total aset meningkat signifikan. Namun, di balik pertumbuhan aset tersebut, perusahaan mencatatkan penurunan laba. Salah satu penyebabnya yaitu pada tahun 2023 terjadi gangguan operasional seperti serangan cyber. Dan faktor internalnya yaitu berakhirnya status pandemi juga berkontribusi terhadap perubahan perilaku konsumen dan penurunan volume penjualan kendaraan bermotor yang berdampak pada kualitas pembiayaan. Jadi kesimpulannya dalam fenomenanya itu terjadi peningkatan aset tetapi laba perusahaan menurun. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di sini saya menggunakan 3 variabel X dan 1 variabel Y, di mana variabel 1 yaitu non-performing financing atau NPF.
NPF yaitu untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan bermasalah seperti kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk X2-nya yaitu biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO. BOPO yaitu rasio keuangan yang mengukur efisiensi operasional perusahaan melalui perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Selanjutnya X3 yaitu ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan yaitu skala yang menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang diukur dengan total aset. Yang keempat yaitu variabel Y, pertumbuhan laba, di mana pertumbuhan laba yaitu kenaikan atau penurunan laba bersih yang diperoleh perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah non-performing financing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba? Yang kedua, apakah biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh signifikan pada pertumbuhan laba? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba? Yang keempat yaitu, apakah non-performing financing, biaya operasional pendapatan operasional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada PT BVI Finance? Baik, berikutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini saya menggunakan kuantitatif deskriptif, yaitu data yang diukur dalam bentuk angka atau kuantitas yang dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. Yang kedua, populasi dan sampel. Saya menggunakan perusahaan BVI Finance periode 2014 sampai 2024. Selanjutnya, data yang saya gunakan yaitu laporan keuangan perusahaan BVI Finance tahun periode 2014 sampai 2024. Teknik analisis data, yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik yang berisi uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Berikut ini saya akan menjelaskan hasil penelitian. Yang pertama yaitu uji regresi linear berganda, di mana nilai konstanta yaitu 718.843 dan koefisien X1 yaitu 19.718.005 dan koefisien X2 yaitu minus 4.393.6 dan koefisien X3 yaitu minus 25.53.657. Selanjutnya uji koefisien determinasi, di mana variabel independen seperti non-performing financing, biaya operasional pendapatan operasional, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variabel dependen pertumbuhan laba sebesar 71,22%, sedangkan sisanya sebesar 28,78% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Berikut ini merupakan hasil hipotesis hasil uji T dan uji F. Yang pertama, untuk uji T, di mana non-performing financing secara parsial tidak mempunyai pengaruh. Karena nilai T hitung yaitu 0,71580 lebih kecil dari T table yaitu 189458 dan nilai prop-nya itu 0,4973 di mana itu lebih besar dari 0,05. Yang kedua, biaya operasional pendapatan operasional secara parsial berpengaruh signifikan dengan nilai T hitung 4,050876 lebih besar dari T table yaitu 1,89,458 dan nilai prop-nya itu 0,0049 di mana lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga itu ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan nilai T hitung yaitu minus 1,112911 itu lebih kecil dari T table 1,89458 dan nilai prop-nya itu 0,3025 lebih besar dari 0,05.
Selanjutnya, uji simultan atau uji F, di mana non-performing financing, biaya operasional pendapatan operasional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dengan nilai F hitung yaitu 5,775031 lebih besar dari F table yaitu 4,737 dengan prop F statistik yaitu 0,026 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya untuk uji T, X1 itu tidak berpengaruh terhadap Y, untuk X2 berpengaruh terhadap Y, dan untuk X3 tidak berpengaruh. Untuk uji F, ketiga variabel X berpengaruh dengan variabel Y. Baik, untuk kesimpulan pada penelitian ini yaitu non-performing financing tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada PT BFI Finance periode 2014 sampai 2024. Yang kedua yaitu biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT BFI Finance periode 2014 sampai 2024. Yang ketiga, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada PT BFI Finance periode 2014 sampai 2024. Yang keempat, non-performing financing atau NPF, biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada PT BFI Finance tahun periode 2014 sampai 2024. Demikian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya sangat mengharapkan masukan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu penguji guna perbaikan skripsi ini ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.